Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah 1 jam ke depan kita akan belajar ya perdana tentang ilmu bahasa Arab atau salah satu cabang ilmu bahasa Arab ya yang bernama Nahwu. Jadi ilmu bahasa Arab itu banyak ya. Ada namanya Nahwu, ada namanya Shorof, ada namanya Balaghah, ada namanya Muhadatsah, percakapan. Yang kita pelajari sekarang ini namanya Nahwu ya. Nahwu. Dan Nahwu ini dia mengupas tentang akhir dari sebuah kalimat atau ujung dari kalimat. Contoh kalimat Muhammad. Nah, Muhammad ini harokat akhirnya apa? Muhammadun kah? Muhammadan atau Muhammadin? Nah, ini yang nanti menentukan adalah Nahwu. Dan yang paling penting dari ilmu Nahwu ini adalah kita bisa membaca kitab gundul. Pernah dengar istilah kitab gundul? Kitab tanpa harokat. Nah, salah satu pondasinya adalah agar kita bisa membaca dan memahami dengan benar tulisan bahasa Arab tanpa harokat atau kitab gundul, maka dengan mempelajari ilmu Nahwu. Nah, ini kitabnya. Ya, warna hijau. Ya, bagus. Masya Allah ya. Nah, ini Nahwu. Ana harapkan kalian benar-benar mendengarkan. Kenapa demikian? Karena kita katakan ya, ketika ini baru belajar pertama kali antum, ini mungkin agak sulit. Tapi nasihat ana, ketika belajar, antum ada yang tidak paham, maka jangan menyerah, maka jangan putus asa. Ya, jangan sampai berhenti untuk belajar karena tidak paham. Bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, maka jangan sampai apa? Jangan sampai berhenti untuk belajar karena tidak paham. Ustadz tidak mewajibkan antum paham 100%. Kalau antum misalnya paham 100%, Anda bersyukur kepada Allah. Itu sangat bagus. Namun ketika antum misalnya pahamnya cuma 50% dari pelajaran, 60%, 70%, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Yang mengantuk bisa wudhu dulu, yang mengantuk. Ini matanya ada yang ngantuk ini. Yang mengantuk, silakan minum dulu air putih atau cuci wajahnya biar nggak ngantuk. Karena Nahwu ini, adik-adik santri, Nahwu ini ketika misalnya antum tidak paham di bab pertama, khawatirnya bab yang kedua selanjutnya tidak paham. Karena antara bab pertama dan bab selanjutnya itu saling berkaitan. Saling apa? Saling berkaitan. Khawatirnya tidak paham. Kita absen dulu. Yang namanya Anda sebutkan, angkat tangan ya. Abdurrahman Umar. Mana Abdurrahman Umar? Ada? Ada enggak? Abdurrahman Umar? Ada? Ya ada. Mana orangnya? Abdurrahman Umar. Oh enggak ada. Terus Abdurrahman Hasif. Ada? Ada. Adrian Fikri. Adrian Fikri. Ada? Adrian Fikri ada?
Mana namanya? Enggak. Oh ya ada, bagus. Suaranya bisa? Iya, suaranya bisa enggak? Ya, nanti bilang hadir ya. Ahmad Faisal Riyadi. Ada? Ada. Iya, ada, Hadir. bagus. Nah, Ahmad Ziyad Ronisa. Ada? Bagus. Ahmad Akila. Ahmad Akela. Wujud? Hadir Ustaz. Naam. Ahsanta. Alif Irfan. Naam. Siap. Erwan Nur Hakim. Erwan. Ada? Ya, bagus. Hadir Ustaz. Naam. Fahri Zikra. Zikra. Hadir? Hadir, Ustaz. Ya. Yang cepat gimana ya? Fatur Rahman. Supaya hadir, bagus. Fatur Rahman Ar-Rasyid. Fatur Rahman satunya Ar-Rasyid, ya. Hadir. Hadir, bagus. Ustaz. Gusti Muhammad Roland. Gusti Roland, ya. Ada? Ada. Hadir. Atau angkat tangan aja, 33 ini. Atau nanti aja ya. Kita oh ya udah. Nanti aja ya. Kebanyakan. Ya, kita mulai. Adik-adik santri sekalian. Absennya nanti ya, Ana diakhirkan. Takutnya waktu kita habis. Baik, buka halaman 3. Bukunya hijau, judulnya Mukhtarat. Buka halaman 3. Buka halaman 3. Nah, sekilas tentang nahu ya. Nah, sekilas tentang nahu, ada adik santri. Nah, perhatikan. Perhatikan papan tulis. Nah, perhatikan papan tulis. Nah, perhatikan. Dalam 3 jumlah ini, 1, 2, 3. Perhatikan kalimat Muhammad. Muhammad yang pertama, harokat akhirnya dhammah. Ya. Yang kedua, Muhammad ini harokat akhirnya fathah. Perhatikan. Yang ketiga, Muhammad ini harokat akhirnya kasrah. Kenapa beda? Kenapa enggak sesuka hati kita saja? Ini kita baca Muhammadan. Ini Muhammadun. Ini Muhammadan. Nah, ternyata enggak bisa. Enggak boleh sesuka kita. Ini ada kaidahnya. Kenapa ini Muhammadun? Daraba Muhammadun Zaidan. Artinya Muhammad memukul Zaid. Muhammad memukul Zaid. Muhammadun wajib dhammah. Muhammadun wajib dhammah. Contoh yang kedua. Darabtu Muhammadan. Saya memukul Muhammad. Saya memukul Muhammad. Muhammadnya wajib fathah.
Kemudian marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Saya berpapasan dengan Muhammad. Maka ini wajib dengan kasrah. Nah, perhatikan. Ini Muhammadun, ini Muhammadan, ini Muhammadin. Bagaimana cara kita mengetahui kok ini dhammah, ini fathah, ini kasrah? Maka cara mengetahuinya dengan belajar apa? Nahu. Ilmu nahu. Salah tulisannya. Nahwu ya. Nahwu. Nah, dengan belajar ilmu nahwu. Ya, nanti kita akan mempelajari ini. Nah, ketika ini tanpa harokat, ini misalnya kita tidak ada harokatnya. Nah, tidak ada harokatnya. Ini tidak ada harokatnya. Nah, kalau kita sudah paham ilmu nahu, kita tidak bingung. Kenapa? Karena kita bisa membaca ini. Bisa membaca sekaligus bisa menerjemahkan dengan benar. Apa tujuan kita belajar ilmu nahu, belajar ilmu bahasa Arab? Kan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Itu tujuan utama kita, belajar nahu kah, belajar sorof kah, belajar Arabiyah baina yadaik kah. Untuk apa kita belajar ilmu bahasa Arab? Intinya adalah untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Untuk bisa memahami penjelasan para ulama. Karena para ulama ketika mereka menjelaskan Al-Quran, itu tanpa harokat. Bahasa Arabnya apa? Tanpa harokat. Contoh misalnya, tafsir Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin. Nah, ini kan pakai harokat. Kita bisa baca. Namun, kita belum tentu bisa menerjemahkan dengan benar. Maka cara menerjemahkan dengan benar, belajar nahu. Nah, ini kan Al-Quran. Ya, ini kan ayat. Apa tafsirannya? Apa penjelasannya? Misalnya kita buka tafsir Syekh Sa'ad, tafsir As-Sa'di. Maka misalnya bertulisan ai. Ini tanpa harokat. Yaumal jaza. Nah, ini ditulis tanpa harokat. Ini tafsirannya. Ini tafsiran atau penjelasan dari Maliki Yaumiddin. Dan ini tidak pakai harokat. Kalau kita tidak bisa ilmu nahu, maka kita tidak bisa membaca dan tidak bisa memahami. Maka ini tugasnya apa? Ilmu nahu. Oh, ternyata yaumal jazai. Yaitu yauma hari, jaza pembalasan. Maka yaumiddin maksudnya adalah hari pembalasan. Nah, ini fungsinya kita belajar ilmu bahasa Arab. Kita bisa memahami ayat dengan benar dan bisa memahami penjelasan ulama dengan benar. Nah, inilah motivasi kita yang tinggi. Kenapa belajar di pondok? Kenapa belajar bahasa Arab? Agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Bagaimana seseorang bisa mengamalkan Al-Quran sedangkan dia tidak paham?
tidak memahami apa yang dia baca. Ya kan? Orang yang bisa mengamalkan Al-Quran, tentu dia baca ini, ayatnya dia baca, dia pahami, baru diamalkan. Nah, inilah yang menjadi motivasi yang paling besar untuk kita belajar bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Quran, hadis, perkataan para ulama yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, jadi adik-adik santri sekalian, disinilah letak pentingnya kita belajar bahasa Arab. Dan ana berpesan kepada kalian, jangan sampai menyerah, jangan sampai pusing, jangan sampai merasa tidak bisa ketika belajar ilmu agama. Kalau antum tidak paham, maka jangan berhenti belajar, terus belajar. Contoh misalnya antum sudah berusaha memahami, namun belum paham. Maka apa? Maka jangan sampai meninggalkan ilmu tersebut. Tetap berusaha. Paham ya? Tidak semua antum paham yang kita jelaskan. Ada yang cepat pahamnya, ada yang lambat pahamnya, ada yang sambil ngantuk-ngantuk. Kalau sambil ngantuk maka cuci muka. Ya. Kalau ngantuk maka cuci muka adik-adik santri. Karena itu bisa termasuk gangguan dari syaitan. Kalau belajar ngantukan. Tapi kalau main game 5 jam tahan. Nonton film kartun berjam-jam tahan. Baru menuntut ilmu, baru 10 menit mulai sudah menguap. Itu bisa gangguan dari syaitan. Maka basuh wajahnya kalau mengantuk. Karena Anda bisa melihat wajah antum. Ada yang mengantuk, ada yang pakai masker di dalam rumah. Ya, kalau ngantuk minum nggak apa-apa. Kalau ngantuk minum tidak apa-apa. Bagus ya. Jadi inilah. Nah, kenapa ini Muhammadun? Kenapa Muhammadan? Kenapa Muhammadin? Karena kita paham nahu. Nah, nanti ketika benar harokatnya, baru benar bisa memahami. Karena kalau Muhammadun, beda maknanya dengan Muhammadan. Beda maknanya dengan Muhammadin. Paham ya? Kita belajarnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Tadi Ana sebutkan bahwa nahu itu pokok pembahasannya adalah ujung kalimat. Ingat ya adik-adik santri, pokok pembahasan nahu itu membahas tentang akhir kalimat. Muhammadunkah, Muhammadankah, Muhammadinkah? Itu fokusnya. Nanti kita akan mempelajari nama-namanya, kaidah-kaidahnya, sehingga kita bisa membaca tulisan Arab dengan benar dan bisa memahaminya dan mengamalkannya. Buka halaman 3. Buka halaman 3. Ya, insya Allah. Buka halaman 3, ya. Al-Babul Awal. Nah, ini kan buku nahunya adik-adik santri, ini bercampur antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini yang kita pilih. Ya, dulu ya awal-awal kita kitab nahunya semuanya full bahasa Arab. Nah, susah nanti antum. Maka kita cari kitab yang bercampur dengan bahasa Indonesia agar antum bisa membaca sendiri. Ya. Nah, jadi ini bagus buku dasar belajar nahu karena berbahasa Indonesia. Kenapa berbahasa Indonesia? Perhatikan yang mengantuk Muhammad Nabil. Mana Muhammad Nabil? Muhammad Nabil, Muhammad Jihad. Kalau ngantuk, cuci mukanya atau minum. Ya, kalau antum ngantuk, cuci mukanya atau minum air putih ya.
Jangan biarkan mengantuk. Ya. Al-babul awal, ya silakan. Bab yang pertama, muqaddimah. Nah, itu kan tambah harokat tuh. Perhatikan bukunya. Al-babul awalu, bab pertama. Muqaddimatun, muqaddimah. Itu kalau nyaring tuh anak jelas-jelas suaranya lah. Oh, ya. Muqaddimah. Apa arti muqaddimah? Kata sambutan. Nah, muqaddimah artinya apa? Kata sambutan. Bab 1 muqaddimah. Perhatikan anak baca. Matanya semuanya ke buku. Matanya semuanya ke buku. Naam. Jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam yaitu susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Nah, kita berbicara dulu tentang jumlah atau kalam, yaitu susunan kata yang sempurna. Nah, perhatikan adik-adik santri. Pembahasan kita tentang jumlah atau nama lainnya kalam. Nah, al-jumlah, al-kalam. Ini pembahasan kita ya. Jumlah atau kalam artinya apa? Susunan kata, garis bawahi. Garis bawahi. Jumlah atau kalam yaitu garis bawahi susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Nah, perhatikan contohnya. Contoh jumlah atau kalam. Contoh misalnya, nah, perhatikan papan tulis. Contoh jumlah atau kalam, kan tadi disebutkan yaitu susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Nah, perhatikan contohnya. At-thalibu mujtahidun. Artinya siswa itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. At-thalibu siswa, mujtahidun itu bersungguh-sungguh. Nah, ini disebut dengan kalam, disebut dengan jumlah, yaitu susunan kata minimalnya 2 kata, 1, 2. Minimal jumlah atau kalam paling sedikitnya berapa kata? 2 kata, 1, 2. Kan susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Ini sempurna. Coba Anda terjemahkan, siswa itu bersungguh-sungguh. Apa buktinya sempurna? Antum paham nggak ketika Anda bertanya, siswa itu bersungguh-sungguh? Antum paham nggak ketika Anda mengatakan, ada siswa rajin? Siswa itu bersungguh-sungguh. Antum paham nggak? Paham. Ketika antum paham, maka disebut dengan jumlah. Kenapa? Karena maknanya sudah sempurna. Apa buktinya sempurna? Antum paham maksudnya. Ketika Anda menyebutkan ada di pojok santri, rajin mengaji, rajin membaca, lalu Anda sebutkan kepada antum, siswa itu bersungguh-sungguh. Antum paham nggak? Paham. Ketika antum paham maksud Anda bahwa siswa itu bersungguh-sungguh, maka ini, nah, dinamakan dengan jumlah. Siswa yang bersungguh-sungguh dinamakan dengan jumlah atau nama lainnya kalam. Contoh yang kedua. Contoh kedua,
Sini aja. Contoh yang kedua. Yajlisu Muhammadun. Yajlisu Muhammadun. Artinya sedang duduk Muhammad. Nah, misalnya ada yang bertanya dengan ana, Muhammad di mana? Tuh inya, afwan. Tuh dia sedang duduk. Nah, mana Muhammad? Sedang duduk. Sedang duduk Muhammad. Atau Muhammad sedang duduk. Ketika antum mendengar itu, antum paham nggak? Paham. Nah, paham itu menunjukkan jumlahnya sudah sempurna. Menunjukkan kalimatnya sudah sempurna. Ketika susunan kata ini, yajlisu dan Muhammad, maknanya sudah sempurna, yaitu antum yang mendengar faham maksudnya, maka dinamakan dengan jumlah atau kalam. Harus paham ya. Jadi jumlah atau kalam adalah susunan kata. 1, 2. Ini susunan kata. 1, 2. 2 kata yang tersusun. 1 kata, 2 kata yang tersusun. Yang memiliki makna yang sempurna. Ini sempurna. Apa buktinya? Ketika antum mendengar, antum paham bahwa Muhammad sedang duduk. Nah, berarti namanya jumlah atau kalam. Kita lanjutkan. Nah, kata atau kalimat. Nah, jadi kata nama lainnya adalah kalimat. Ya, jadi dalam bahasa Arab kata ini adalah kalimat. Ya. Kata adalah kalimat. Contoh misalnya katanya adalah Muhammad. Nah, Muhammad. Maka Muhammad ini satu kata atau satu kalimat. Jadi kata, nama lainnya adalah kalimat. Jadi Muhammad ini satu kata atau satu kalimat. Nah, terus kita baca kata atau kalimat dalam bahasa Arab, ingat ya, kita berbicara tentang bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kata atau kalimat dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada berapa? 3 macam. 1, isim. Ini namanya baku ya. Maka jangan dirubah lagi. Isim ya isim. 2, fi'il. 3, huruf. Nah, ana tulis. Maka kalimat terbagi 3. Nah, ini kalimat dalam bahasa Arab ya, terbagi 3. Nah, 1 namanya isim, 2 fi'il, 3 huruf. Anda pakai bahasa Arab. Kalimat. Nah, kurang tunggu bentar. Ini kurang. Nah, khawatirnya antum tidak bisa baca. Nah, ini kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab ya, kita berbicara tentang bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Banjar. Kalimat terbagi 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Nah, inilah yang kita putar-putar dalam belajar bahasa Arab. Jadi kalimat itu, dia isim, bisa fi'il, bisa huruf. Contoh surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka alhamdu adalah isim.
Rabbil alamin, Rabbi isim. Ar-Rahman isim. Thumma fi'il. Thumma huruf. Iyyaka na'budu, na'budu fi'il. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim tidak terlepas kalimatnya entah isim, entah fi'il atau huruf. Cuma 3 ini saja kalimat dalam Al-Qur'an dalam semua bahasa Arab. Contoh tadi misalnya surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu jenis kalimatnya apa? Fi'il. Wa jenis kalimatnya apa? Huruf. Abasa wa tawalla. Tawalla jenis kalimatnya apa? Fi'il. Nah, jadi semua bahasa Arab, entah Al-Quran atau hadis atau kata-kata ulama, bahasa Arab itu cuma 3 jenis kalimatnya. Jenis katanya bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Nah, contoh isim. Nanti kita akan jelaskan apa makna isim, apa makna fi'il, apa makna huruf. Isim di Al-Quran surah Al-Fatihah, Alhamdu. Nah, ini isim. Alhamdu. Contoh fi'il. Na'budu iyyaka na'budu. Nah, na'budu fi'il. Contoh huruf. Iyyaka na'budu wa. Nah, huruf waw. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdu isim, na'budu fi'il, wa itu huruf. Bagaimana mengetahuinya? Itu isim, itu fi'il, itu huruf, maka dengan belajar nahu. Nah, disitulah nanti antum bisa memahami Al-Quran. Antum tahu ini isim, maknanya ini. Antum tahu ini fi'il, maknanya ini. Antum tahu huruf, maknanya ini. Di mana kita bisa tahunya? Dari mana? Dari belajar bahasa Arab, yaitu ilmu nahu. Salah satunya. Tayyib, kita sambung. Jadi kalimat terbagi 3. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Kemudian macam yang pertama pembagian kalimat yaitu isim. Nah, apa arti isim? Perhatikan di kitabnya. Sampai jam berapa habis? 10:30 kah? Ya. Perhatikan arti isim. Kan tadi kalimat terbagi 3. 1 isim. Apa arti isim? Garis bawahi. Pintarlah, garis bawahi. Isim, garis bawahi, kata yang menunjukkan benda. Garis bawahi pakai pulpen atau stabilo. Isim, kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Nah, itu isim. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Nah, perhatikan contoh-contohnya. Ma'un. Anak, kita membaca dari kanan ya. Bahasa Arab seperti itu, dari kanan ke kiri. Ma'un. Artinya apa ma'un? Air. Banyu bahasa Banjarnya. Air ini kata benda kah, sifat kah, waktu kah? Kata benda. Maka ma'un berarti apa? Isim. Ma'un isim kata benda. Burtuqalun, jeruk. Nah, jeruk itu kata benda apa bukan? Ya. Maka jeruk adalah isim. Ya. Tufahun. Bisa nggak semuanya diaktifkan suaranya? Ya. Semuanya. Nah, tufahun. Ada yang tahu nggak? Anda mendengar suara antum?
Tufahun artinya apel. Tufahun apel. Ya. Darsun pelajaran. Darsun pelajaran. Artikan di kitabnya langsung. Darsun pelajaran. Ya. Darsun pelajaran. Ilmun ilmu. Al-bi'ru sumur. Perhatikan bukunya, tulis maknanya. Tulis artinya. Al-bi'ru sumur. Al-baitu rumah. Al-baitu rumah. Ayo catat bukunya, jangan melamun. Tulis artinya. Al-baitu rumah. Al-ma'hadu pondok atau pesantren. Al-mahadu pesantren. Al-mahadu pesantren. Al-ustadzu guru. Al-ustadzu guru. At-talibu siswa. At-talibu siswa. Al-ana sekarang. Sekarang. Al-ana sekarang. Godan besok. Godan besok. Bahasa Banjarnya isuk. Syahrun bulan. Nah, syahrul Ramadan bulan Ramadan. Jadi syahrun adalah bulan. Ada orang bernama Syahrun. Ada nggak orang namanya Syahrun? Ada. Berarti artinya bulan. Syahri bulanku. Nah, ya syahrun bulan. Yaumun hari. Yaumun hari. Yaumun hari. Amsi kemarin. Amsi kemarin. Ini menunjukkan waktu ya. Bahasa Banjarnya semalam. Amsi kemarin. Nadhifun bersih. Nadhifun bersih. Wasikhun rigat atau kotor. Wasikhun kotor. Bahasa Banjarnya rigat. Wasikhun kotor. Kabirun besar. Kabirun besar. Sogirun kecil. Sogirun kecil. Nah, perhatikan. Kan tadi isim artinya adalah kata yang menunjukkan benda. Ma'un, air, benda. Burtuqalun, jeruk, benda. Tufahun, apel, benda. Al-bi'ru, sumur, benda. Intinya semua benda matikah, benda hidupkah, itu isim. Ini benda di sini umum. Benda hidup atau benda mati. Benda hidup kayak binatang, maka isim. Baqaratun, sapi. Ankabutun, laba-laba. Samakun, ikan. Naga, tininun, naga. Ular, hayyatun. Nah, atau manusia. Muhammad, Zaid, Rizki, Muhammad, Ardian, Soleh, Ulya, Fikri, Nabil, Hafiz, itu nama-nama manusia. Maka itu adalah isim. Ya. Kemudian kata sifat seperti wasih, kotor, itu sifat. Contoh
Rumahnya bagaimana? Bersih atau kotor? Bagaimana keadaan rumahnya? Bagaimana sifat rumahnya? Oh, sifat rumahnya bersih. Sifat rumahnya kotor. Itu adalah sifat. Maka juga isim. Nah, ya. Kemudian keterangan waktu seperti al-ana sekarang, godan besok, yaumun hari, syahrun bulan, itu keterangan apa? Waktu. Intinya isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kata benda, baik benda mati atau benda hidup, kata sifat, bersih, kotor, dan seterusnya, dan juga keterangan waktu. Maka itu adalah isim. Nah, paham sampai di sini? Anggukkan kepalanya bagi yang paham. Bagus, Masya Allah. Banyak yang menganggukkan ya. Ya, Anda bisa melihat antum dari sini ya. Nah, jadi jangan biarkan ngantuk. Anda sebutkan bahwa ngantuk itu bisa faktor gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Dia berusaha untuk tidak memahamkan kita dalam agama. Ya, itu bisa faktor. Itu joget-joget siapa itu? Jangan joget-joget sambil belajar. Ya. Depannya aqua ya. Ya, bagus. Masya Allah ya. Oke. Kita teruskan. Nah, jadi isim adalah kata yang menunjukkan benda. Benda hidupkah atau benda mati? Kemudian kata sifat dan kata keterangan waktu. Contohnya banyak. Kemudian bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Ini kan kita tahu artinya nih. Lalu kita bisa mengatakan ini isim. Bagaimana ada sebuah kalimat, namun kita tidak tahu artinya. Maknanya nggak tahu. Contoh misalnya papan tulis. Nah, kan tadi Anda sudah terjemahkan. Antum tahu ini isim. Karena ada artinya, ada maknanya. Bagaimana kalau seandainya antum tidak tahu artinya? Bagaimana cara mengenal itu isim atau bukan? Contoh kalimat nu'asun. Nah, ini isim apa bukan? Antum kan nggak tahu karena tidak tahu maknanya. Benar nggak? Nah, maka ketika antum tidak tahu maknanya, maka ada tanda-tanda isim pada kalimat ini. Tandanya ada. Sehingga antum bisa mengenal ini isim apa bukan. Tanda yang pertama menerima tanwin. Nah, ini ada nggak tanwinnya nih? Ada nggak tanwinnya? Ada. Tanwin itu letaknya di ujung kalimat. Nah, tanwin, antum kan nggak tahu artinya apa. Tapi kalimat ini pakai tanwin. Ini tanwin namanya. Jadi tanwin itu adalah harokat kembar. Perhatikan, tanwin adalah harokat kembar. Nah, ini namanya tanwin dhammah. Namanya apa? Tanwin dhammah. Jangan sampai enggak tahu istilah ini ya. Nah, tanwin dhammah. Jadi tanwin itu harokat kembar. Ini di atas. Nah, tanwin fathah. Jangan sampai yang dasar ini antum tidak tahu. Anda tuliskan lagi. Namanya tanwin fathah. Kalau di bawah, nah, namanya tanwin kasrah. Tanwin kasrah. Nah, Anda ulang. Tanwin itu harokat kembar. Nah, kembar. Tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Contohnya apa? Nah, contohnya ini aja ya. Nu'asun. Ini tanwin dhammah. Nu'asan. Nah, nu'asan tanwin fathah. Nu'asin. Nah, tanwin kasrah. Ketika
sebuah kalimat, ada kalimat ujungnya bertanwin, baik tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah, maka kalimat itu pasti isim. Sekalipun antum tidak tahu maknanya. Antum kan nggak tahu nih makna nu'as apa. Tapi dia ada tanwinnya di ujung. Ingat, tanwin itu letaknya di ujung kata, di penghujungan, di akhir kata. Ini tanwin dhammah kah? Tanwin fathah kah? Tanwin kasrah kah? Ketika ada kalimat bahasa Arab ujungnya bertanwin, ana ulang, ketika ada kalimat bahasa Arab ujungnya bertanwin, sekalipun antum tidak tahu artinya, tapi dia bertanwin, maka pasti isim. Karena tanda isim adalah pakai tanwin. Paham? Nah, apa arti nu'as? Ini keadaan antum, keadaan sebagian antum ya. Nu'as itu artinya ngantuk. Nah, maka jangan mengantuk. Nah, nu'as artinya ngantuk. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Nanti antum setelah ini ada lagi ya. Setelah istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.